Assalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa fa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ya. Al-babu tsani al-haqiqah wal majaz. Nah, bab yang kedua ini adalah hakikat dan majaz. Yu'arifu ulama'ul balaghah al-haqiqah wal majaz. Ulama balaghah dan ulama balaghah di sini mendefinisikan hakikat dan majaz sebagaimana berikut. Ya. Hakikat itu adalah lafadz yang digunakan atas apa yang menjadi istilah dari si pembicara. Ya, jadi si pembicara ini apa, bahasa yang biasa digunakan, dan itu diucapkan berdasarkan nilai kebiasaannya, namanya hakikat. Jadi barometernya di sini adalah nilai yang biasa berlaku ya. Jadi lafadz yang digunakan lafadz yang digunakan yang pembuatannya itu berdasarkan istilah dari si pembicaranya. Nah, sedangkan majaz itu lafadz yang digunakan namun bukan pada selain awal pembuatannya gitu, berdasarkan istilah tadi. Tapi meskipun begitu, antara makna asli dan lafadz tersebut ada hubungannya. Dan di sana ada indikator yang tidak memperbolehkan untuk menggunakan makna hakikinya. Dan di sana ada indikator yang tidak memperbolehkan untuk menggunakan makna hakikinya. Semacam itu. Baik. Hakikatun mustakmalun fi mawudi lahu bi urfi dzil khitabi fatabi. Ya. Jadi hakikat itu adalah yang digunakan sesuai dengan pembuatannya, sesuai dengan istilah yang digunakan oleh si pembicaranya. Itu yang dikehendaki dengan kata hakikat. Nah, contohnya akala adibu asyata. Serigala memakan kambing. Nah, kata memangging, kata apa namanya? Serigala makan kambing ini ya makna hakikinya. Kemudian umpama ada yang bilang akalati al-barogis, aku dimakan nyamuk atau aku dimakan kutu air. Nah, ini ucapan semacam ini hakikat atau majaz? Kan majaz. Lah udah dimakan kok masih bisa ngomong. Dimakan kutu air, berarti kita di dalam perut kutu air terus ngomong, kan nggak gitu ya. Nggak begitu pendekatannya. Ya. Macam-macam majaz, nanti ada majaz mursal ya di sini. Majaz mursal itu ada dua macam, majaz mufrad dan majaz murakkab. Contoh majaz mufrad adalah sakotos sama, langitnya turun, maksudnya turun hujan. Langit turun, maksudnya turun hujan. Majaz murakkab ini aroka takodumari jalan. Ini aroka tukodimuri jalan waktu akhiru ukhro. Aku melihatmu menggerakkan memajukan kaki kanan dan mengakhirkan kaki kiri. Aku melihatmu memajukan kaki kanan dan mengakhirkan kaki kiri. Nah, majaz murakkab di sini jadi yang digunakan majaz itu bukan satu persatu kalimahnya ya. Disebutkan dalam baitnya itu tumal majazi qad yaji mufrada wa qad yaji murakkaba. Majaz itu ada yang mufrad, ada yang murakkab. Majaz mursal ada yang mufrad, ada yang murakkab. Pengertian majaz, lafadz yang digunakan pada selain apa ia dibuat. Nah, karena ada unsur keterikatan antar maknanya dan tidak memungkinkan menghendaki makna hakikinya. Aku melihatmu memajukan satu kaki dan memundurkan satu kaki. Itu maksudnya aku melihatmu dalam kondisi bingung. Maju mundur. Kayak gitu. Fal mubtada kalimatun ghabaratil mawdu'a ma'qarinatin li alqatin nil talwaro. Nah, jadi yang pertama yakni majaz mufrad itu adalah kalimah yang melewati atau yang sudah meninggalkan makna aslinya.
Yang di sana ada unsur indikator, ada petunjuk yang memalingkan dari makna hakikinya mengacu pada makna majazinya. Ya, baik qarinah ini nanti sifatnya akliyah, ya, dengan akal kita. Umpama akbala asadun, ya, ada singa menghadap. Singa menghadap ini padahal dia yang ngomong ini lagi menghadap seseorang. Ya, ada singa menghadap gitu. Ada qarinah lafdiyah, bisa dilihat dari pelafalan yang ada. Ra'aitu bahron ya'idhun nas min fauqil mimbar. Aku melihat lautan lagi nasihatin manusia, memberikan mauidhah di atas mimbar. Nah, ini kan contoh dari qarinah lafdiyah. Nah, jadi anak ada alaqah, ada keterhubungan secara makna. Nah, nantinya ya hakikat dan majas ini masing-masing bisa terklasifikasi menjadi 3. Ada lughawi, ada syar'i, ada urfi. Ya, ada lughawi, ada syar'i, ada yang urfi. Nah, hakikat lughawiyah, syar'iyah, urfiyah, majas pun sama. Majas lughawi, majas syar'i, dan majas urfi. Umpama seorang ahlu lughah mengatakan sholli alal qaum. Ya, maka ini maknanya adalah hakikat lughawiyah, maksudnya doakanlah kaum tersebut. Sholli alal qaum ini maksudnya adalah doakan kaum tersebut. Contohnya dalam surah At-Taubah, sholli alaihim. Nah, ketika yang ngomong itu basicnya adalah seorang yang berkecimpung dalam syariat, ketika mengatakan sholli, maksudnya suruh sholat. Ya, contohnya Rasul ketika mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Umpama yang mengucapkan itu adalah orang dengan penggunaan istilah tertentu, ya. Jadi ada istilahnya lafaz-lafaz yang digunakan pada kelompok tertentu gitu. Marot dabatun min huna, ya. Marot dabatun min huna. Yang disebut dengan dabbah, ya. Yang disebut dengan dabbah itu menurut sekelompok kaum itu kan adalah hewan berkaki 4. Jadi hewan tunggangan. Nah, ini namanya adalah hakikat urfiyah. Kenapa? Karena sebenarnya dabbah itu arti harfiahnya malah hewan yang melata di atas bumi. Ya. Arti harfiahnya tuh hewan yang melata di atas bumi. Tapi karena mengacu pada penggunaan sekelompok kaum tertentu, maka disebut hakikat urfiyah. Wa idza qala al-lughawi sholli. Ya. Tapi ketika si lugawi, si ahli bahasa ini menghendaki sholat, maka adalah majas lugawi. Ya. Atau umpama ada seorang yang basicnya adalah seorang yang berkecimpung dalam syariat, mengatakan sholli, tapi yang dikehendaki adalah doa, maka majas syar'i. Atau orang dalam kelompok tertentu yang tidak dianggap piawai dalam bahasa, umpama mengatakan marot zabatun min huna. Ini nanti kalau yang ia kehendaki di situ manusia yang bodoh, manusia bodoh yang disamakan dengan hewan ternak, hewan tunggangan, maka ini adalah majas urfi. Jadi tergantung latar belakang dari si pengucapnya, mudahnya begitu. Kilahuma syar'iyun au urfiyun nahur taqal li hadratus sufiyu au lughawi, gitu ya. Jadi ada yang syar'i, urfi dan lughawi. Majas mufrad akan terklasifikasi tergantung pada relasi maknanya. Nanti ada majas mursal, ada majas isti'arah. Ya. Majas mursal itu manakala alaqahnya adalah ghairul musyabbah. Jadi majas mursal itu adalah praktik di mana hubungannya itu bukan karena unsur keserupaan. Majas isti'arah adalah praktik
di mana nilai majasnya itu karena unsur keserupaan. Disebutkan wal majazu mursalu awisti'aroh amal awalu fama siwa tasyabuhin alaqoh. Ya. Jadi majas mursal itu adalah kasus majas yang bukan karena unsur keserupaan. Nah, majas mursal ini banyak alaqohnya. Ada juz'iyah, kuliyah, haliyah, mahaliyah, al-aliyah, dzarfiyah, madzrufiyah, sababiyah, musababiyah, iktibaru makanah. Akan dimulai dari yang awal, yakni juz'iyah. Jadi menyebutkan sebagian tapi yang dikehendaki keseluruhan. Ya. Contohnya, ya. Alqa atolib kalimatan wadda'a fiha ikhwanahu atolabah. Seorang pelajar menyampaikan sebuah kata yang menjadi unsur perpisahan pada kawan-kawannya. Ini alakohnya juz'iyah, meskipun disebutkan kata, praktiknya yang disampaikan adalah kalimat atau banyak kata. Misalkan kata perpisahan, padahal yang disampaikan kalimat. Teman-teman, saya mohon undur diri, dan seterusnya itu. Ini bukan kata perpisahan, sebenarnya kalimat perpisahan. Kedua, alakohnya kuliah. Disebutkan keseluruhan, tapi yang dikehendaki sebagian. Contohnya, saya minum air sungai. Apakah air satu sungai sampai habiskan? Kan ya enggak. Minum air apa? Oh, ini saya habis minum air sungai. Ya, enggak semua air sungai dihabiskan. Maksudnya sebagiannya saja. Saya makan ayam. Apakah akhirnya nanti yang dimakan itu ayam keseluruhannya kan ya enggak. Yang disebutkan keseluruhan, yang dikehendaki sebagian, ya hanya dagingnya saja, kan bulunya enggak ikut dimakan. Gitu ya. Mas saya katakan, oh saya makan usus ayam, apakah yang difahami seluruh ususnya dimakan? Kan ya enggak. Yang ketiga haliyah dengan tasydid artinya adalah sesuatu yang mengisi ruang. Nah, contoh mudahnya beginilah, ya. Saya mau ke Pak RT. Yang benar itu mau ke Pak RT atau mau ke tempat yang terdapat Pak RT? Tentunya ke tempat kan, tapi yang disebut Pak RT mau kemana? Mau ke Pak RT. Maksudnya ke tempat yang berada Pak RT-nya. Disebutkan orangnya, tapi yang dikehendaki tempatnya. Itu contoh dari haliyah, mudahnya gitu. Contoh dari mahaliyah, yang disebutkan tempatnya, yang dikehendaki orangnya. Ya, yang disebutkan tempatnya, yang dikehendaki orangnya. Contohnya, universitas telah mengumumkan nilai kelulusan. Padahal kan yang mengumumkan orang yang di dalam universitas, bukan universitasnya. Kan gitu kan ya. Atau apotek sebelah mematok harga terlalu mahal. Padahal kan yang dikehendaki adalah orang yang berada di apotek sebelah. Ya. Bisa dimengerti kira-kira? Bisa. Ini cuma bahas anu aja itu ya. Saya padukan dengan ini nih, terjemahan Lirboyo. Oh ya, siap. Berarti ini saya lagi dikoreksi ya? Ya contoh-contohnya yang beda, Sal. Kalau di sini banyak. Ya. Oke. Ya tinggal dikomparasikan saja itu. Itu tim apa personal yang garap? Kayaknya personal, cuma ada yang itu tas. Ridwan Qayyum Said bukan? Namanya di sini Haji Nelul Huda. Yang Mutiara Jawarul Maknun loh, Ustaz. Iya. Maksudnya barangkali saya tahu orangnya gitu loh. Saya kan masih S2 sekarang di Lirboyo. Masya Allah. Masih, ya ini sudah proses tesis. Yang kelima, aliyah.
Aliyah itu alatnya. Nah, ya. Jadi berkaitan dengan alat. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya. Jadikan atau berikanlah kepadaku lisan untuk penutur kebenaran, ya, untuk orang lain. Nah, di sini yang disebutkan itu alatnya. Padahal yang dikehendaki itu kan hal yang dibantu dengan lisan. Yakni apa? Ucapan yang baik. Yang disebutkan alatnya, yang dikehendaki itu dampaknya. Dampak dari lisan itu apa? Bisa bertutur kata, berzikir yang baik, memberikan pujian yang baik. Jadi waj'alni lisana sidqin itu maksudnya apa? Waj'alni dzikran jamilan. Ya. Jadikanlahku disebutkan baik bagi generasi-generasi setelahku. Ya, ini berarti para nabi dan para umat. Yang disebutkan alatnya, yang dikehendaki itu adalah efeknya atau dampaknya. Berikutnya, nah, ini disebutkan dalam nazamnya juz'in wa kullin au mahalin alatih. Nah, yang keenam, alakohnya adalah dzurfiyah. Ya, alakohnya adalah dzurfiyah. Nah, jadi menyebutkan tempat, tapi yang dikehendaki itu isinya. Ya. Syarib tu kaksan. Aku minum gelas. Aku minum gelas. Yang diminum kan bukan gelasnya, tapi isinya. Ya. Aku minum gelas. Agak-agak gimana gitu. Ya kan bukan limbat ya yang makan beling ya. Saya makan piring. Gimana? Akal tuh suhna. Iya. Berikutnya madruf yang disebutkan isinya yang dikedahi tempatnya kan contohnya umpama ada salah seorang yang ayahnya meninggal gini tolib mata abuhu yang ayahnya meninggal sudah beberapa lama kemudian zur abaka berkunjunglah pada ayahmu padahal yang dikunjungi kan kuburannya bukan ayahnya ya masa kuburannya mau digali lagi kan enggak yang disebutkan isinya tapi yang dikehendaki kan tempatnya kunjungilah ayahmu macam itu. Yang ke-8 musababiyah ya. Jadi efeknya tapi yang dikehendaki itu sebabnya. Musababiyah itu akibatnya. Contohnya langit menurunkan apa namanya? Langit di sini ya. Langit itu hujan tumbuhan. Langitnya hujan atau awannya hujan tumbuhan. Padahal kan sebenarnya yang turun sebagai hujan dari langit itu kan air, ya, bukan tumbuhan. Tapi di sini disebutkan tumbuhan karena tumbuhan itu adalah kausalitas dari adanya air secara hukum alam. Yang terakhir sababiyah yang disebutkan sebabnya, tapi yang dikehendaki itu efeknya. Ya. Contohnya ro'atil masyiyatu al-ghaitha. Ya. Hewan ternak itu digembalakan hujan. Padahal sebenarnya ya tanaman disebutkan hujan, yang hujan itu nanti adalah sebab dari munculnya tanaman. Disebutkan dalam artinya dzarfun wa madrufun musababun sabab. Ya, dzarfun wa madrufun musababun sabab. Berikutnya yang ke-10 ada itibaru makana, meninjau sesuatu yang telah terjadi. Ya. Ini sebenarnya sering kalau kita praktikan ya, umpama ada orang pencuri, kemudian pencurinya akan dihukum. Nah, akhirnya kita ngomong, itu si pencuri sudah dihukum. Padahal kan dia nyurinya sudah lama, tapi baru dihukum sekarang. Tapi masih kita sebut pencuri, padahal dia sudah tidak lagi melakukan hal itu. Yang semacam itu. Ya contoh umpama ada orang yang dulunya hafal Quran.
Nah, kemudian kita ngomong, wah telah datang nih si penghafal Quran. Ya mengacu dulu hafal, kalau sekarang kan nggak tahu. Sekarang kan nggak tahu. Peletotan. Kalau hanya menghafal itu mudah. Saya dulu waktu kuliah itu 1 minggu 1 juz itu kuat. 1 minggu 1 juz itu kuat. Menghafal ya. Ya 10 hari lah. 10 hari dengan pelancarannya itu kuat dulu. Sekarang bawa alam. Ya bahasnya menghafal kan bukan menderusnya. Oh iya benar. Kita ya. Ya kenangan masa lalu karena saya dulu joki store Quran. Yang ke-11 iktibar masayakun, mengacu sesuatu yang akan terjadi. Ini aroni aksiru khomro. Aku melihat aku memeras khomer. Yang diperas itu khomernya atau anggurnya. Ibu ngapain? Ibu lagi menanak nasi. Yang ditanak itu beras atau nasi. Lagi masak apa? Masak bubur. Yang dimasak jadi bubur itu nasi atau beras atau memang buburnya? Kan beras. Jadi meninjau apa yang akan terjadi. Mama saya katakan, Pak Fuad Anis lah, kita seumuran lah, saya panggil Pak aja. Kacek setahun kok. Nawar saya. Pak Fuad Manis, Profesor Pak Fuad Anis umpama. Ya ini karena saya husnudon antum ntar jadi profesor. Ya. Nah, ya tahu kalau nggak mau profesor doktor lah ya. Nggak apa-apa. Pada aksiru khomro ini majas mursal. Mengacu khomer ini adalah sesuatu yang akan terjadi. Disebutkan khomer, tapi yang dikehendaki adalah anggur. Wasfun limatin au ma'alin murtakib. Nah, semacam itu. Itu untuk alakoh-alakoh dari majas mursal ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk isti'aroh. Nah, kita lanjutkan untuk isti'aroh. Nah, majas isti'aroh itu apa? Yakni majas yang lafadznya digunakan tidak untuk makna awalnya karena ada keterhubungan antar maknanya berupa keserupaan. Berdasarkan ini berarti isti'aroh itu dasarnya adalah kemiripan. Karena mirip akhirnya digunakan sebagai majas. Dalam baitnya disebutkan wal isti'aratu majazun ulqatuh tasyabuhun ka'asadin syaja'atuh. Nah, contohnya sebagaimana lafadz asad yang diucapkan pada laki-laki yang pemberani. Ini kan dasarnya kemiripan, yakni sama-sama nekat. Contohnya ra'aitu asad dan fil maidan. Aku melihat singa di lapangan. Maksudnya kan melihat seorang yang pemberani. Saya melihat singa di apotek. Oh, maksudnya ada satpam di sana yang berani untuk menangkap maling atau pencuri. Wa fi majasin lughatun alal asoh. Ya. Jadi majas isti'arah itu sifatnya lugawi menurut Paul Asoh. Ya, bukan majas akli. Jadi majas isti'arah itu masuk rumpun dari majas lugawi. Ya, bukan masuk rumpun dari majas akli. Ya. Semacam itu. Kemudian disebutkan di sini ya. Isti'arah bi tabiatiha taqtadi idkhalul musyabbah fi jinsil musyabbah. Konsep isti'arah itu secara natural memasukkan konsep musyabbah pada jenis musyabbah. Oleh karenanya konsep isti'arah ini nggak berlaku untuk alam.
Ya, alam identitas personal ini nggak bisa kita praktekkan majas isti'arah. Kenapa begitu? Karena kalau disebut jenis itu nilainya adalah umum. Sedangkan alam nilainya personal. Ya. Sekarang kalau umpama alamnya itu adalah mengandung makna sifat yang familiar sebagaimana Hatim, yang familiar dengan konsep kedermawanannya, itu tidak apa-apa. Nanti boleh di sana ya dilakukan alam ini sebagai isti'arah mengacu dia itu jenis pada sifat tersebut. Memang itu al-yauma hatiman. Aku hari ini melihat Hatim. Maksudnya Hatim ini yang melihat orang yang dermawan. Wa muniat fi alamin lima tadoh. Nggak boleh untuk alam ya. Menurut mengacu bahwasanya alam itu maknanya adalah personal, kecuali alamnya itu mewakili sebuah sifat. Nah, isti'arah ini ya nanti tentu ada korinahnya, ada indikatornya. Nah, nanti bisa korinahnya itu cuma 1, bisa 2, 3, 4, 5, atau hal yang kompleks. Jadi korinahnya ini bisa cuma 1 saja. Contohnya film Medan, aku melihat singa di lapangan. Ini kan indikatornya adalah di lapangan. Sejak kapan ada singa di lapangan? Mengacu nilai umumnya itu kan nggak ada singa di lapangan. Atau yang muta'adid, beberapa unsur indikator di sana. Ra'aitu asad dan yarmi ala farosihi. Aku melihat singa memanah di atas kudanya. Sejak kapan singa naik kuda? Yang ada makan kuda, bukan naik kuda. Jadi kan di sini ada 2 indikator, yakni pertama memanah, yang kedua adalah naik kuda. Memanah, naik kuda, ini adalah indikator yang tidak memungkinkan menghendaki makna aslinya. Sedangkan kalau yang mu'alafah, yang kompleks, sebagaimana contoh waso'ikotun minaslihi ya tankafi biha ala arusil akroni khomsu sahaib ya. Jadi yang dikehendaki dengan kata-kata khomsu sahaib ya. Kelima jari telunjuk yang dimasuki, yang dikehendaki yang dikehendaki dengan kata kelima awan ya. Jamak dari sahaib ya. Yang dikehendaki dari kelima awan ini adalah kelima ujung jari. Kelima ujung jari yang dipuji dengan kedermawanannya. Karena mirip dengan awan yang murah akan hujan. Nah, di ini si syair menyamakan awan ya, meminjam kata awan untuk mewakili jari jemari orang yang dipuji kedermawanannya dengan menyebutkan kata so'ikoh ya, dengan menyebutkan kata so'ikoh. Nah, kenapa so'ikoh di sini bisa menjadi indikator? Karena makna dari lafaz so'ikoh itu sendiri artinya adalah halilintar, petir. Loh, kalau halilintar atau petir justrunya kita identifikasinya kepada awan itu sendiri. Tapi dilanjutkan minaslihi. Ya, minaslihi. Nah, sejak kapan ya petir itu memiliki konsep untuk mata pisau atau konsep untuk mata pedang. Naslun itu kan artinya sisi pedang yang tajam. Nah, kan petir itu nggak mungkin memiliki sisi pedang yang tajam. Nah, kemudian disebutkan setelahnya tanzilu ala ru'usil akron. Ya, yang sisi tajam pedangnya itu nanti akan turun ya pada kepala
kawan sejawatnya. Nah, jadi di sini ya yang menjadi indikator terdapat majas itu adalah sebuah gambaran. Gambaran mengenai adanya petir yang mencabut atau melepaskan sisi tajam pedangnya yang tidak ia arahkan kepada kawan-kawannya. Ini kan jadi sebuah surah, sebuah gambaran, indikatornya gambaran, bukan satu pemahaman atau makna dari lafaz sebagaimana contoh-contoh sebelumnya. Wahadil asya multaimah. Hal-hal yang semacam ini adalah gabungan. Ya, yang gabungan itu adalah sebuah indikator bahwasanya yang dikehendaki di sini itu adalah terdapat majas, bukan makna hakikinya. Disebutkan wafat dan au ma'du dan au mu'alafa. Jadi qarinah itu bisa sesuatu yang tunggal, berbilang, ataupun sesuatu yang kompleks, ya, semacam itu. Nantinya, ya, isti'aroh itu ada dua macam, ya. Ada namanya isti'aroh tasrihiyah inadiyah dan wifakiyah. Isti'aroh tasrihiyah itu adalah praktek isti'aroh yang memang kita secara terang-terangan pinjam lafadz dari musyabbah bihnya. Ya, kita pinjam lafadz dari musyabbah bihnya dengan membuang musyabbahnya. Umpama saya katakan ja'a badrun alaina, telah datang rembulan kepada kami. Nah, di sini kan yang disebutkan adalah musyabbah bihnya, musyabbahnya dibuang. Ini isti'arah tasrihiyah, kita jelas-jelas meminjam kata badr untuk mewakili seorang laki-laki yang wajahnya bersinar. Nah, tasrihiyah ada dua, inadiyah dan wifakiyah. Isti'arah inadiyah itu adalah kasus di mana kedua komponen sisinya tidak mungkin terjadi, sedangkan wifakiyah adalah praktek kedua komponen sisinya mungkin untuk terjadi, begitu ya. Contohnya, au mangkana mayitang fa ahyainahu. Ya. Barang siapa yang sudah tersesat, maka kami hidupkan. Nah, di sini kata mayit, ya, yang otabene-nya itu dipinjam untuk menunjukkan arti kesesatan. Ya. Ini isti'arah inadiyah karena tidak mungkin menjadikan kasus sesat dan mati di saat yang bersamaan. Ya kalau sudah mati ya nggak mungkin sesat, ya kalau sudah sesat ya nggak mati kan gitu. Kalau sudah sesat itu kondisinya harus hidup gitu kan, nggak mati. Nah, semacam itu. Nah, pada kata ahyainahu ini adalah kasus yang wifakiyah. Kenapa? Karena hidayah dan hidup itu bisa dititik temukan. Ya. Ini wifakiyah. Karena orang hidup bisa menerima hidayah dan orang yang menerima hidayah ya harus hidup. Nah, semacam itu. Wama tanah fitorofai hatan tami ilal ina dilal wifaki fa'lami. Dalam baitnya disebutkan demikian. Nah, nantinya ya isti'arah inadiyah itu ada yang tamlihiyah. Tamlihiyah itu untuk menunjukkan arti lucu atau sebagai bumbu-bumbu di sana ya. Atau tahakumiyah untuk menghina. Nah, contohnya ra'aitu asadan. Ra'aitu asadan tapi Anda ucapkan kepada si penakut, ini ada dua motif. Ya bisa untuk memperindah ucapan, ya basa-basi saja gitu ya. Atau tahakum, sarkas. Orang penakut dibilang berani ya. Bisa hanya untuk apa istilahnya? Basa-basi atau pujian palsu gitu ya, pujian palsu. Tamlih ini ada bumbu-bumbu ini. Atau biar terlihat lucu. Wih, ada si pemberani nih, padahal dia penakut. Nah, atau ya tahakum, sarkas. Tumal inadiyah tamlihiyah tulfa kama tulfa tahakumiyah. Ya. Taksimul isti'arah bi'tibaril jami. Ya, nanti
Isti'arah itu akan dibagi juga mengacu al-jami. Mengacu titik temunya. Ada isti'arah qoribah. Ya. Jadi kita mudah mendapati titik temu antara musyabah dan musyabah binya. Ra'aitu Asad dan Yarmi. Aku melihat singa yang memanah. Oh ya, sebentar, ada